Jurnal PhD Student Traveler bulan ke-7. 7 bener ya? 7. Nah, fun fact, 7 adalah angka favorit saya. Dan halo semuanya, kembali lagi di jurnal yang nggak penting-penting amat sebenarnya. Di sini saya ada di lab, mau berbagi cerita dari apa yang sudah dialami selama sebulan terakhir. Gimana ya, agak nano-nano sih sebenarnya. Entah kenapa sebulan ini tuh banyak banget yang dialamin dan entah kenapa penuh bergejolak lah gitu. Dan pertama mungkin mau spill sesuatu yang baru dulu, tentunya saya sebagai ARMY ya, yang mana BTS baru ngerilis single terbaru judulnya Butter. Oh my god, Butter or Butter or apalah ya. I don't know, like the boys, they just age like a fine wine. Gak tau kenapa mereka tuh semakin besar ya, semakin mantap gitu loh. Dan I honestly have to say that mungkin buat yang nggak gitu not into K-pop atau apa ya, sesuatu yang entertaining tuh terkesan lebay atau apa, but I think they help me through this hard time. Keberadaan mereka dan ketika saya enjoying their content gitu, musiknya mereka, reality show-nya mereka, apapun itu tuh, saya ngerasa terbantu banget sebenarnya sih untuk melawan kesendirian, melawan segala uncertainty gitu. Meski tentunya mereka nggak kenal saya gitu ya, nggak ini gitu. I know, you know what we can expect from idols gitu kan. Tapi I'm just happy to see them, melihat dedikasi mereka dalam bermusik, dalam berkarya, hard work mereka gitu. Dan ya mereka cukup menghibur saya lah gitu, ke intinya selama saya di Jepang gitu. Dan saya masih berharap banget someday mungkin mereka bisa ngadain konser live, dan tentunya di Jepang ya, udah ngarepin banget. Dan tentunya karena bulan Juni ini, jadi sebenarnya anyway, ini jurnal bulan ke-7 harusnya direkam bulan Mei. Cuma kemarin bukan kelupaan sih, kayaknya keinget kali ya, tapi nggak sempet kerekam gitu, karena ini ada cerita baru lagi, karena pokoknya ada satu hal gitu, nanti akan diceritain juga. Dan ya ini jadi bulan Juni ya, dan bulan Juni ini kan bulannya BTS ya, karena mereka debut tuh tanggal 13 Juni ya kalau nggak salah. Jadi bulan ini bulan yang cukup sibuk buat ARMY ya, BTS ARMY. Selainnya tadi ada rilis single terbaru Butter, terus juga nanti mau ada semacam konser online namanya Festa. Itu kayak semacam fan meeting sebenarnya, yang biasanya harusnya live, tapi yang karena corona ya jadi harus masih harus online gitu. Dan apa ya, saya excited banget to be honest gitu. Dan akhirnya kemarin tuh saya iseng nyari di toko e-commerce bekas gitu, di e-commerce Jepang itu, nyari ARMY BOM karena sampai sekarang belum punya ARMY BOM. Dan akhirnya nemu satu ARMY BOM, cuma apa sih, waktu saya order yang pertama itu nemu ARMY BOM bekas, jadi bukan ARMY BOM baru ya, karena sold out kan ARMY BOM yang dijual di Weverse. Akhirnya ada kayak orang Jepang yang jual gitu kan. Jadi waktu saya nemu order, aduh emang dodol banget sih saya. Jadi masukin nama alamat, alamatnya saya masukin alamat pakai bahasa Inggris, yang mana memang di sini tuh agak mistranslate ya. Jadi mungkin buat orang yang mungkin nggak bisa bahasa Jepang, jadi agak susah untuk mentranslate, mencari alamat itu gitu. Jadi akhirnya orderan pertama saya ditolak gara-gara si sellernya gagal terus masukin alamat gitu. Jadi akhirnya uang saya dibalikin, terus akhirnya saya nyari lagi gitu, nyari ARMY BOM lagi. Kayaknya ARMY BOM-nya dia sendiri udah kejual kali ya, soalnya saya nggak nemu lagi gitu, nggak bisa beli ulang gitu. Akhirnya saya nyari-nyari lagi, nemu lagi satu ARMY BOM yang harganya juga mirip-mirip. Ya udah, akhirnya saya order gitu, dan kemarin udah bayar segala macam, dan akhirnya saya ganti alamat, masukin pakai bahasa Jepang, dan alamatnya kan harus pakai kanji, dan sebenarnya ada sih di website ya. Jadi harus kayak kopas aja gitu kan. Terus ya udah, akhirnya udah diorder, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat nyampe, karena mau dipakai buat Festa nanti, jadi buat konser online-nya gitu. Ya mau gimana lagi ya, konser online. Jadi ya berhubung saya masih insya Allah sampai 2023, mudah-mudahan masih ada peluang buat bisa nonton konsernya live gitu. Dan ya itulah, kalau udah bicara BTS emang nggak akan pernah habis. Dan aku baru kemarin
di Kyoto lagi ada BTS pop-up store, BT21 atau pop-up store, dan ya tentunya sebagai ARMY akhirnya saya ke sana dan belanja dan sampai bikin video juga kayak apa sih BT21 pop-up store, dan salah satu yang saya beli ini si Tata dompet koin ini sebenarnya, dan ini sangat fungsional terutama kalau lagi naik bus atau lagi apa masukin duit, kartu segala macam buat tapping, jadi nggak perlu ngambil dompet di tas segala macam gitu. Jadi I just love this. Oke, itu untuk update terkait BTS. Mungkin untuk intronya dibuat lebih santai dulu ya. Terus satu highlight lagi, ya saya sambil bikin teh ya, kebetulan hari ini hari pertama dapat. Jadi lagi agak pusing sebenarnya, karena I try to make myself in a good mood gitu, karena itu penting. Jadi kebetulan kemarin banget saya baru operasi gigi. Sebenarnya sih bahasa sederhananya cabut gigi, tapi karena ini giginya gigi khusus, jadi mungkin teman-teman tahu ya, wisdom teeth, atau saya baru tahu dari teman saya nama bahasa Indonesianya geraham bungsu. Jadi teman saya kemarin nanya apa? Iya, lagi waktu saya update di story di rumah sakit gitu, lagi apa gitu, terus saya bilang operasi gitu, operasi gigi apa, operasi gigi gitu, terus surgery gitu kan. Oh ini geraham bungsu gitu, terus saya bilang bukan wisdom teeth, ternyata emang wisdom teeth itu ya geraham bungsu gitu, emang saya dodol banget sih. Jadi ya baru banget kemarin, saya kira apa, saya jadi kan punya wisdom teeth kanan kiri atas bawah lah ya, ada gigi yang apa, geraham bungsu itu yang tumbuhnya nggak sempurna gitu, karena memang apa, kan tiap orang case-nya beda-beda, ada yang orang yang memang punya geraham bungsu dan survive gitu, maksudnya nggak kenapa-napa gitu, cuma karena kalau case saya, karena saya lagi apa, karena rahang saya kecil, jadi geraham bungsu itu kayak nggak punya tempat yang cukup, jadi akhirnya tuh kayak nggak tumbuh sempurna dan jatuhnya tuh ya jadi infeksi gitu loh maksudnya, dan ngeganggu gigi sebelahnya gitu. Dan waktu 5 tahun lalu apa 6 tahun lalu ya, iyalah waktu di Jerman itu saya udah sempat cabut karena waktu itu infeksi, cabut wisdom teeth di sebelah kanan. Dan dulu waktu di Jerman itu sebenarnya dokternya nyaranin geraham bungsu itu harus dicabut kanan dan kiri gitu, cuma karena aturan asuransinya Jerman itu mereka akan apa ya, nanggung biaya operasinya kalau giginya infeksi. Nah ternyata saat itu pas dicek cuma apa, wisdom teeth sebelah kanan saya aja yang infeksi, kirinya enggak. Jadi ya kalau mau kiri mau dioperasi ya harus bayar sendiri gitu, yang mana mahal gitu kan. Akhirnya udah saya tahan, enggak saya operasiin. Dan akhirnya mumpung di Jepang, maaf ini pakai apa, essential oil. Iya, jadi akhirnya pas di Jepang saya sempat ke dokter segala macam, yang mana saya bilang saya pengen nyabut wisdom teeth, dan saya baru tahu kalau di Jepang nih kan semua warga, maksudnya mau warga Jepang atau yang kayak model kayak saya gini ya, kayak foreigner yang dapat kartu apa, semacam kartu penduduk sementara lah gitu. Nah kita juga kita diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke semacam BPJS-nya Jepang sih ya, namanya NHI, National Health Insurance. Jadi kita itu setiap bulan bayarnya, sebenarnya harganya apa, biayanya agak beda-beda, tapi kurang lebih ya 1.800 yen sebulan, atau kurang lebih itu mungkin sekitar Rp240.000 ya per bulan. Nah, dengan kita menjadi menjadi pemilik asuransi itu, kita setiap kali berobat itu sebenarnya nggak gratis kalau di sini, itu memang yang agak menurut saya agak disayangkan karena saya pernah di Jerman dan berobat apa-apa gratis gitu kan. Jadi kalau di sini itu tidak gratis, tapi cukup bayar 30% gitu. Jadi pokoknya setiap tindakan apapun ya udah bayar 30%-nya gitu. Dan so far saya udah pernah berapa kali ke dokter, bayarnya nggak gitu mahal sih, paling juga yang 2.000, paling mahal tuh pernah berapa, 5.000, pernah juga waktu itu X-ray sampai 8.000 ke 9.000 gitu. Nah waktu itu saya mikir ya udah, karena biayanya mungkin nggak gitu mahal lah gitu, masih bisa cover dari beasiswa, terus juga ya tentunya kualitas medis di sini juga sangat bagus gitu. Ya udah akhirnya saya mikir mungkin coba operasi wisdom teeth di sini gitu. Ya udah akhirnya saya kemarin baru konsul segala macam, dan akhirnya kemarin tuh hari H-nya operasi gitu. Dan ini satu highlight yang mau saya ceritain. Jadi itu saya ngiranya, karena saya udah pernah operasi yang di Jerman kan belah kanan, saya ingat banget waktu itu operasinya emang sebutannya operasi gitu, meski kayak istilahnya cuma jabut gigi, tapi karena wisdom teeth itu dia deket saraf, jadi disebutnya ya operasi surgery gitu loh, tooth extraction atau tooth surgery gitu. Terus ya udah waktu itu saya disuruh waktu dulu saya di Jerman itu
Operasinya tuh di kursi, tau kan kursi di dokter gigi yang ya kursi yang bisa diturunin gitu-gitu kan, kursi bukan yang kayak tempat tidur gitu. Saya kemarin mikirnya paling kayak gitu kan operasinya. Dan ternyata pas saya kemarin datang ke rumah sakit, kan saya ke ruangan apa di lantai 4 gitu, ke surgery room-nya gitu kan. Terus tiba-tiba saya disuruh masukin ke ruangan ganti gitu, terus itu dikasih baju kayak baju yang kayak di film-film Grey's Anatomy gitu, kayak baju-baju orang operasi gitu loh. Jadi warna-warna biru apa warna apa biru atau hijau sih, coba deh pengen aku tunjukin deh. Jadi dikasih baju yang mana harus ganti gitu loh, jadi nggak pakai baju kita gitu loh. Kan kalau saya waktu di Jerman pakai nggak ganti baju. Nah ini nih bajunya tuh kayak gini nih tuh. Jadi itu apa kayak iya baju rumah sakit gitu. Dan habis itu saya dikasih kayak shower cap. Jadi saya harus lepas kerudung karena ya itu karena operasinya di sebelah sini kan. Jadi saya harus lepas. Tapi saya dikasih semacam shower cap gitu ya. Jadi buat nutupin rambut gitu. Terus ya saya tiba-tiba deg-degan sendiri dan saya sendirian kan, nggak ada teman juga yang nemenin gitu. Terus ya udah pas saya selesai ganti baju, terus saya dianterin sama si dokternya. Jadi kayak ada dokter utama dan asisten dokter kali ya. Ya dia ngarahin ke ruang operasi. Saya sempat lihat tuh ada ruangan yang ada kursi kayak ada kursi dokter gigi gitu, kursi pasien dokter gigi gitu. Terus tiba-tiba saya dibelokin lagi, terus tiba-tiba saya diarahin ke ruang operasi yang gede banget, benar-benar kayak ruang operasi besar gitu. Dan honestly speaking saya nggak pernah dioperasi seumur hidup gitu, nggak pernah dioperasi yang bius total, yang pokoknya nggak pernah, alhamdulillah banget gitu loh, nggak pernah melakukan tindakan operasi yang serius gitu. Jadi benar-benar nggak pernah ke ruangan operasi gitu loh. Terus ya udah pas lagi masuk tuh saya tiba-tiba panik sendiri gitu, tiba-tiba deg-degan, hah ini kok kayak ruang operasi. Terus saya lihat tuh itu ada meja operasi gitu, jadi buat kita tiduran di atas kayak semacam apa ya, meja operasi kan, jadi kayak kasur gitulah gitu, kita tiduran gitu. Sudah nyuruh please sit down gitu-gitu kan. Udah gitu yang bikin deg-degan, perawat dan asisten dokternya tuh nggak lancar bahasa Inggrisnya. Jadi yang lancar tuh dokter utamanya laki-laki gitu. Dan dia belum datang gitu. Jadi saya tiba-tiba disuruh disuruh duduk tiduran gitu kan baring. Terus tiba-tiba sebelum mau operasi tuh saya nanya, excuse me, so anesthesia here right, here, only here gitu kan. Jadi saya saking takutnya takutnya saya salah dengar atau apa gitu kan. Jangan-jangan ternyata saya harus bius total gitu, karena saya nggak siap kalau harus bius total gitu kan. Terus ya udah habis itu kayak si yang asistennya kayak iya gitu ya, tapi kayak saya kayak ragu gitu kan. Terus ya udah habis itu kayak ya udah bismillah, saya tarik nafas gitu kan. Baca sholawat itu saya pokoknya bismillah baca sholawat, sempat ya WhatsApp ini juga keluarga gitu kan mau operasi gitu-gitu. Terus kayak datang tuh dokternya gitu, terus datangnya dokter terus kayak ya dia nanya how are you gitu kan. Terus kayak saya bilang scared gitu kan. Terus inget banget saya agak keringet dingin juga gitu. Terus iya, habis itu kayak oke, terus temen-temen dokternya gentle banget sih, si dokternya tuh yang kayak oke, dia ngasih tahu gitu, oke saya sekarang mau bersihin ini kamu gitu, oke saya sekarang mau mau ngambil ini kamu gitu, pokoknya mau nyuntikin anestesia gitu. Terus dan ya nggak disangka prosesnya berjalan lancar, jadi saya benar-benar ngebaring semua badan ditutup kecuali mulut gitu loh, jadi mata saya pun ditutup gitu, karena kan terang banget juga kali ya, dan biar nggak panik juga kali ya, nggak tahu kenapa. Dan benar-benar saya pertama kali ya Allah tiduran di meja operasi yang mana lampunya tuh saya nggak tahu cara ngedeskripsiin lampu di ruang operasi ya, yang kayak itu gitu tuh kayak kalau di amang-amang itu yang jual martabak telur kecil-kecil kayak gitulah, jadi kayak bulat terus ada lampu-lampu kecil 55 gitu, lampunya terang banget gitu, masih ngeliat ya Allah akhirnya finally iya maksudnya ngerasain duduk tiduran di meja operasi dengan ngelihat lampu itu gitu kan, biasanya kayak di film-film gitu kan, kayak orang baru setengah sadar gitu kan ngebuka mata gitu terus lampunya kan kayak gitu, lampu-lampu bulat-bulat gitu. Terus dan operasinya lancar dan cepet banget, saya juga kaget kayak oh ya ampun nggak lama gitu. Dan alhamdulillah ya saya sempat deg-degan kan kalau anestesinya bukan nggak ngefek, maksudnya pas lagi proses cabut tuh ada yang miss gitu, saya paling takut banget gitu loh. Kalau ya tadi pas lagi dicabut tuh saya ngerasain sakit gitu kan, itu kan udah pasti luar biasa sakitnya banget gitu. Terus saya akhirnya ya si dokternya nyabut gigi wisdom teeth saya, terus habis itu bersihin darah segala macam, saya kan bleeding banget gitu. Ya udah habis itu kayak dia bilang the surgery is over gitu. Terus kayak oh ya, terus saya masih kayak setengah nggak sadar gitu kan, udah sempet dibuka semua ininya gitu, apa sih namanya, kayak pelapis segala macam gitu kan. Terus saya sempat ngelamun aja, terus kayak dokternya kayak ya how are you gitu-gitu kan. Terus dia bilang you'll be okay gitu. Tapi satu hal yang saya mungkin ini satu prosedur juga kali ya supaya untuk ngecek saya tuh sadar apa enggak gitu. Soalnya saya ditanya terus berkali-kali sama semua ketika saya nyampe, dia nanya bagian mana yang mau kamu operasi gitu.
Jadi saya itu ditanya itu berapa kali gitu. Sama pokoknya kan sebelum itu saya tes tensi, cek tensi segala macam gitu. Pokoknya semua perawat, dokter selalu tanya nama kamu siapa sama belah mana iya kamu akan operasi di sebelah mana gitu. Saya bilang sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri gitu. Jadi ya tuh mungkin tuh apa ngecek saya sehat gitu, apa cek saya nggak lagi teler apa gimana kali ya, nggak tahu. Mungkin di sini kalau ada teman-teman yang mengerti medis, apakah itu juga part of procedure, karena saya ditanyain itu terus gitu loh. Jadi kayaknya biar apa saya kayak dianggap masih punya akal gitu apa gimana ya, jadi ya ini gitu. Kayak gitu. Jadi ya udah habis itu ya selesai dari operasi itu saya gigit kapas dan sakitnya ternyata tidak separah yang saya bayangkan karena waktu di Jerman parah banget sih. Saya sampai seminggu 2 minggu tuh yang benar-benar masih nyeri dan nggak bisa makan. Ini sebenarnya saya kemarin sih nggak makan keras, ya akhirnya bikin bubur gitu-gitu makan nggak alhamdulillah gitu, maksudnya ya ada nyeri, ada linu tapi nggak parah banget gitu. Cuma ya itu karena plus ternyata kemarin tuh dapet jadi kayak mules pusing aja gitu, jadi nggak cuma karena gigi gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu semua berjalan lancar dan baru banget tadi nih sebelum saya nyampe lab tuh sempet check up ke dokter dan dia kan ngecek kondisi ininya dan dia bilang good healing, no infection gitu. Jadi saya kayak alhamdulillah ya Allah, maksudnya semua berjalan lancar gitu. Ya memang kadang tuh gimana ya kalau proses medis tuh kalau sendiri tuh kadang ya sebenarnya ya apa ya agak pengen itu ada temen gitu kan. Saya dulu waktu di Jerman tuh kebetulan ditemenin sama suami, ya saat itu belum jadi suami sih, jadi waktu itu dianterin segala macem gitu. Jadi ya inget banget sih tadi kemarin habis operasi langsung nelfon suami gitu kan. Ya meski sebenarnya mama tuh sempet nyaranin gitu kalau yang kayak gini-gini baiknya nunggu suami datang gitu kan, tapi kayak ya apalagi sekarang ini masih nggak tahu kapan maksudnya border dibuka segala macam gitu. Itu yang menjadi mungkin saya juga stres gitu loh karena suami nggak berangkat juga ke sini gitu kan. Jadi ya gitulah, life must go on, dan ya kita juga nggak bisa mengendalikan segala hal yang ada di dunia ini gitu kan. Jadi ya begitulah. Saya minum bentar ya. Ya Allah. Ya begitulah operasinya, alhamdulillah. Ini berarti hari kedua ya, hari H+1 setelah operasi. Overall sih baik-baik aja ya, maksudnya nggak ini gitu. Cuma kemarin emang agak sempat bengkak, udah mana kemarin tuh habis operasi sorenya tuh ada kelas yang saya kebetulan megang jadi TA kan. Akhirnya saya izin ke profesor saya gitu. Iya, minta izin kalau ya saya kemungkinan nggak, karena kelasnya online kan pakai Zoom. Saya bilang saya izin nggak onin kamera karena ini saya agak gede sebelah gitu kan. Jadi ya nggak enak aja gitu. Kalau maskeran kan juga kayak aneh aja, kira udah saya offin aja kameranya gitu. Terus saya untung profesor saya pengertian gitu kan. Well, itu dan sekarang jam berapa ya? Kan saya ada appointment lagi buat counseling. Jadi saya kemarin ngobrol sama teman di lab. Jadi ternyata kampus tuh punya semacam support buat semacam counseling ya. Bisa macam-macam sih terkait ya mental health tentang apa gitu. Terus kebetulan teman saya nyaranin mungkin nggak ada salah dicoba dan gratis gitu, free service di provide dari kampus gitu kan buat mahasiswanya gitu. Cuman saya mau bikin appointment ya buat ya konsultasi lah tentang apapun itu. Dan iya di bulan saya udah hampir mau setahun gitu di sini ya, tentu masih merasa ada bukan hawa-hawa, masih ada feeling imposter syndrome gitu kan, masih kadang ngerasa kayak selalu nggak cukup, selalu kayak kok nggak, selalu bodoh gitu-gitu loh, maksudnya kayak bisa nggak ya kayak gitu-gitu loh, masih yang kayak ya mungkin juga karena gimana ya, karena mencari semacam menyambungkan connecting the dots gitu antar apa yang saya temuin gitu kan, terus juga menentukan sebenarnya tadi fokus-fokus studi apa yang mau saya ini juga kadang juga ya tadi bikin overwhelmed dan yang masih harus saya jalanin dan nggak sampai setahun ini ya, mungkin sampai at the end of my study gitu loh. Jadi yang masih benar-benar ibaratnya tuh ya kayak a lot of things in my head gitu loh, dan itu kayak berputar-putar gitu loh. Jadi kayak masih berjuang di situ. Dan kemarin hari Senin kemarin gitu baru juga akhirnya saya bimbingan lagi sama sensei Jerman saya.
Diskusinya sebenarnya cukup menarik. Maksudnya tentu ya, maksudnya saya setiap kali ketemu dia tuh selalu apa ya, ibaratnya ya antara anxious atau apa gitu kan. Karena kadang saya kan juga cukup vokal ya, dia cukup kritikal gitu kan akan apapun gitu. Jadi pokoknya setiap apa yang saya omongin selalu kayak dia nanya kenapa, why, apa segala macam gitu. Dan kadang saya juga suka dong-dong gitu kan, suka nggak punya argumen yang bagus untuk disampaikan gitu loh secara ini gitu. Jadi kayak apa ya, kadang saya juga suka apa ya kayak ya ini aja gitu, kenapa ya gitu loh. Jadi suka mikir sendiri juga pas lagi diskusi gitu kan. Dan tapi dari overall dari diskusi itu, tentu kalau diskusi sama sensei saya itu emang selalu gimana ya, sangat resiprokal, bener sih, resiprokal gitu, dan sangat aktif, ya engage gitu. Saya kita jadi kayak entah kenapa tuh saya tuh di kayak my intellectualism is kind of like always question gitu loh kalau setiap sama dia gitu loh. Jadi itu kenapa yang bikin saya juga, oh ya kenapa ya, jadi saya juga mempertanyakan lagi dan akhirnya saya pengen cari tahu lagi gitu, which means it's really good gitu. Yang menurut saya ya supervisor ya tujuannya itu gitu loh, mengarahkan dan mencari ini gitu. Dan tapi benar-benar dari overall diskusi itu tentunya banyak banget yang nggak bisa saya ceritain di sini. Itu dia bisa spotting apa yang sebenarnya menjadi tantangan saya gitu loh. Dan mungkin saya nggak menganggap itu harus ya, nggak menganggap itu rude juga, enggak gitu, tapi maksudnya iya juga gitu loh. Misalnya dia kayak menyebutkan gitu kayak, Anissa kamu tuh masih ada di posisi yang masih sangat marketing mindset banget gitu loh, yang mana mungkin itu yang agak susah nanti kalau kamu menjalankan posisi kamu sebagai akademia gitu loh, karena mencari setiap kali menemukan apa segala macam, pada akhirnya tuh yang selalu melihat itu sebagai prospek gitu loh. Jadi ya waktu dia ngomong gitu kayak saya senyum gitu kan, saya senyum dan ketawa gitu, iya benar juga gitu ya. Tapi ya terus dia bilang, tapi dia akuin ini bukan proses ini, tantangan ini bukan sesuatu yang tadi yang salah atau gimana gitu ya. Tapi ya tentu itu, dan itu nggak bisa dirubah karena kan setiap orang kan pada dasarnya punya background yang berbeda-beda kan, yang mana itu udah kebentuk, yang juga itu yang harus bisa ya udah, jadi kayak artinya nggak bisa ngubah, ibaratnya kayak ngubah habit gitu loh. Jadi ya akhirnya dia kayak bilang, tapi itu harus kamu tahu, itu di tantangan kamu, dan itu yang ya tadi yang kan kamu harus atur selama proses belajar ini gitu. Jadi kayak yang saya senang tuh dari profesor dia tuh yang nggak cuma sekedar ngasih semacam suggestion atau advice yang relate sama riset, tapi ya tadi loh terkait dengan strategi tentang personal, mengetahui diri kita juga gitu loh, yang mana yang akhirnya yang saya akui dia juga gitu loh. Dan it's important menurut saya, yang mungkin udah menjadi manifesto saya sejak tahun lalu, pada tahun lalu gitu loh ya, admitting yourself dan menyadari gitu loh. Jadi apapun itu, mau baik emosi atau apapun itu, jadi bukan cuma nyangkal, bukan apa, tapi benar-benar tahu, sadar, dan admitting, dan ya udah akhirnya di situ kita yang bisa menentukan gitu loh mau gimana gitu. Dan yang saya senang tuh ya profesor saya itu gitu loh, jadi memberikan ya memberitahu akan hal-hal yang kadang juga nggak saya sadarin gitu loh. Oh iya ya gitu loh, some kind of reminder gitu kan, kayak gitu. Dan tentunya ya akhirnya kemarin saya juga ngobrolin soal timeline rencana saya, riset saya gitu kan, karena saya kan transisi kan dari sensei sebelumnya ke dia. Jadi saya mikir kayaknya saya belum pernah ngobrolin soal rencana saya selama 3 tahun tuh, apa ya, timeline-nya mau kayak apa gitu loh. Meski ya tentunya timeline kan iya sebenarnya buat menjadi sesuatu yang bisa ngontrol proses belajar kita gitu kan. Oke, jadi tadi ada sekretaris saya datang, sorry dia cuma ngecek sendal doang gitu, jadi di pause bentar. Iya, jadi lanjut lagi terkait profesor saya tadi ya. Tentunya ya relationship antara mahasiswa PhD sama supervisor tuh kan banyak style-nya ya, banyak macamnya gitu kan. Dan entah kenapa memang dia itu memposisikan mungkin as just a big brother instead of kayak, yeah, so did you find it? Yes. Or at the tail of the sweeper. Or do you want to check this one? No, it's okay. Oh, one okay. is small and one is big. Oh, and then I found this. This is also the one is small, one is big. Yeah, it's all look alike, so I also cannot differentiate Okay, which is which. Exactly the same. Okay, great. Yeah. I take smaller one. Okay, sure.
Bye. Oke. Ya. Halo? Kok error? Halo? Okay. Something wrong with this computer. Ya, begitulah ini komputer lambat banget. Oke, mungkin aku bisa lanjut ya. Oke, karena ya udah bentar lagi saya mau ada meeting. So, tadi ya back again tadi soal profesor saya. Jadi saya senangnya tuh kalau ngobrol sama dia itu kan pasti kan tentu ya kadang apa emosi tuh upside down gitu ya. Wah, pokoknya intinya benar-benar banyak banget yang dibahas gitu kan. Terus juga kadang yang bikin saya kadang kaget, kadang ya panik segala macam gitu ya. Terus kemudian tapi yang saya kemarin seneng banget dari diskusi yang udah sampai 2,5 jam gitu. Dia iya, ketika saya nunjukin timeline saya kan saya print timeline-nya terus saya tunjukin gitu kayak intinya ya dia bilang setiap mahasiswa punya style sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri yang mana itu dia admit gitu loh, dia tahu gitu loh dan dia nggak bisa mukul rata semua orang dengan karakter yang berbeda gitu. Yang kemudian dia bilang terus dia nunjukin di timeline itu dia bilang intinya what you need to do is you do work hard and my job is to make you go into this step like at the end of this step. Jadi dia pointing ke tahap akhir saya yang mana ya writing PhD thesis gitu loh, maksudnya and making defense gitu. Nggak tahu, I just feel relief gitu, maksudnya ngedengerin dia yang intinya dia kayak semacam giving kind of bukan safety ya, jadi memberikan satu ruang yang kayak don't worry dari sekian apa ya banyak kecemasan mungkin yang saya akan hadapi yang mungkin juga banyak hal-hal yang tidak saya tahu atau segala macam gitu. Pokoknya dia making sure dia ada di dia maksudnya posisi dia adalah iya membimbing saya sampai pokoknya saya nyelesain studi gitu loh. Jadi itu yang udah menjadi tugas dia gitu loh. Jadi I don't know, I just feel happy hearing what he said yesterday. And ya, ya tentunya proses PhD itu emang benar-benar kadang kita tuh dihantui kecemasan gitu yang mungkin I'm sure like all PhD students will agree with me gitu. Jadi ya tugas kita itu yang benar mengelola emosi segala macam apa yang terjadi di kita dan itu menurut saya semacam skill banget sih yang harus kita asah gitu loh. Dan tentunya yang orang bilang PhD is very lonely journey and I admit it, I'm very much lonely. Juga entah kenapa nggak tahu ya saya selalu mengingat pada nggak selalu sih, apa ya, kadang kesendirian itu juga mengingatkan saya pada trauma-trauma yang pernah saya alamin gitu, yang kadang juga suka nggak pernah dipikirin tapi tiba-tiba muncul aja gitu loh. Jadi itu sih mungkin yang menjadi tantangan gitu. Dan well, ya mudah-mudahan tentunya apapun yang terjadi gitu ya, maksudnya saya bisa terus keep up dan ya kembali lagi sebenarnya tujuan berada di sini, tujuan sebenarnya mau ngapain itu tuh penting banget gitu loh. Kadang kita juga along the way agak-agak lost juga gitu kan. Dan kadang kita juga suka apa ya? Apa ya? Ya tadi kayak ya mungkin hilang ini aja ya,
hilang aja gitu, maksudnya kayak nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi itu penting banget gitu loh. Dan ya juga mungkin saya homesick kali ya, homesick, terus juga kangen teman-teman, kangen masa-masa dulu main segala macam gitu yang mungkin saya nggak bisa dapetin di sini gitu loh. Kayak nggak tahu, saya ngerasa sedih aja gitu, kayak ya mungkin kali masih belum tahap self acceptance saya kayak belum bulat 100% gitu loh. Jadi mungkin masih berproses gitu loh. Tapi ya tentunya kan artinya kita ya nggak bisa memaksakan juga gitu loh. Jadi harus ya udah let it be gitu loh. Jadi ya udah nanti juga akan ada fasenya akhirnya saya admitting, accepting gitu loh apa segala hal yang terjadi gitu loh. Tapi tentunya yang namanya hidup ya selalu nggak sedih-sedih terus, nggak happy-happy terus gitu kan. Kan kayak semacam roda aja gitu loh. Jadi ya maybe sekarang saya lagi at the bottom, the deepest bottom of the sea. That someday I think the happiest day will come very soon and I'm sure. Ya, oke. Think itu aja. Kita ketemu lagi nanti di jurnal berikutnya. Udah kali ya, apa ya kalimat penutupnya? Pengennya bikin kayak quote-quote bagus gitu, tapi tiba-tiba blank gitu. Oke deh ya, bye.